Quran. Terima, pelajari Al-Quran dengan ilmu Al-Quran, cari ilmu Allah dengan ilmu Allah, bersihkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudari-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam rahmat, hidayah dan rahmahnya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Quran, kitab Allah yang tidak ada keraguan dalamnya, tidak ada keraguan padanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la ghaiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat kedua. Ayat ini menjelaskan ada dua setidaknya kunci bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, dia menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Adalah mereka yang memelihara dirinya dari siksaan Allah dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya, dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi orang yang bertakwa tidak mencukupkan diri hanya takut kepada Allah, tapi dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun ayat ini dibalik itu justru bisa kita tarik bahwa jika ayat Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka sebaliknya ayat-ayat Al-Quran bisa jadi menjadi bagi orang kafir, bagi pendusta, afakin, bagi pendosa asyim, maka ayat Al-Quran bisa justru menjadi olok-olokan. Wa iza alima min ayatina say'at takhazaha huzwa. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Ulaika lahum azabun muhin. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Surat Al-Jasiyah ayat 9. Oleh karena itu, jangan ragu terhadap ayat-ayat Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Surat Al-Baqarah ayat 147. Ayat ini berkaitan, di ayat sebelumnya ini berkaitan dengan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, dan adanya kiblat masing-masing umat. Jika kamu termasuk ragu tentang Al-Quran, maka Allah menantang untuk membuat semisal Al-Quran. Falya'tu bihadisi mislih in kanu shadiqin. Dan hendaklah mereka mendatangkan kalimat
yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar. Di surat At-Tur ayat 34. Atau jika berat dengan Al-Quran, semisal Al-Quran, maka cukup dengan 10 surat aja. Allah tantang, Allah turunkan ininya, cukup 10 aja, dan panggil semua selain Allah yang sanggup. Am yaquluna iftarah, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Qul fa'tu bi asyri suwarim mislih mubtarayatin, katakanlah, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat menyamainya. Wada'u man istata'tum min dunillah, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini di surat Hud ayat ke-13. Allah turunkan tantangannya, cukup hanya 10 saja surat, dan dibantu orang lain. Jika masih ragu, Allah tantangannya turunkan, cukup 1 surat aja, panggil orang-orang yang bisa menolong selain Allah. Wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala abadina, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, fa'tu bi suratim mim mislih, buatlah 1 surat semisal Al-Quran itu. Wada'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Baqarah ayat ke-23. Jadi tantangan semakin Allah turunkan, buat 1 surat aja jika kamu termasuk orang yang benar, dan ajak penolong-penolongmu. Siapa aja terserah yang bisa meniru Al-Quran, ahli bahasa, ahli sastra, macam aja semua. Dan memang orang-orang kafir itu akan senantiasa ragu dengan Al-Quran hingga datang kematiannya, hingga datang hari kiamat. Wala yazalul lazina kafaru fi miryatin minhu, dan senantiasalah orang-orang kafir itu dalam keraguan terhadap Al-Quran. Hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah, hingga datang kepada mereka kematian yang tiba-tiba. Au ya'tiyahum azabu yaumin akim, atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Surat Al-Hajj ayat 55. Jadi orang kafir itu akan senantiasa berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Sampai kapan? Kalau dia tidak mati sampai datang hari kiamat, maka ia akan tetap ragu dengan Al-Quran sampai datang azab di hari kiamat. Padahal jika mau mereka memperhatikan Al-Quran, Al-Quran itu tidak akan ada pertentangannya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi
ikhtilafan katsir. Tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam Al-Quran. Kalau mau diperhatikan, jika memang Al-Quran bukan dari Allah, pasti di dalam banyak pertentangan. Ayat ini yang sebelumnya, di video sebelumnya kita sebutkan bahwa ini dijadikan para penyerang Islam termasuk CV Christian Prince untuk menguji bahwa Al-Quran itu betul atau bohong. Ia jadikan ini, ia cari ayat-ayat yang bertentangan, sementara kita mencari kebenaran, dia mencari kesalahan. Jangan sampai kita seperti mereka, para pembenci Islam, para pembenci Nabi Muhammad SAW. Mereka akan senantiasa ragu terhadap Al-Quran. Bahkan mereka menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Am yaquluna iftarah. Tapi mengapa mereka, orang-orang kafir itu, mengatakan dia Muhammad mengada-ngadakannya? Bal huwal haqqu mir rabbik. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Di surah As-Sajdah ayat ketiga. Tuduhan mereka sampai seperti itu. Ini karena apa? Karena mereka menafsirkan dengan prasangkanya. Kebanyakan orang-orang seperti mereka, orang-orang yang berpikir liberalis, orientalis, mereka membaca, menafsirkan Al-Quran sekehendak hatinya, hanya berdasarkan prasangka mereka, sehingga mereka jauh dari kebenaran. Jadi penafsiran yang dilakukan para pembenci Al-Quran, Islam, bahkan termasuk umat Islam sendiri, ketika ia mengikuti hawa nafsunya, ketika ia menafsirkan sesuai dengan prasangkanya, maka ia akan jauh dari kebenaran. Orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan prasangkanya, maka ia akan terjebak dengan prasangkanya sendiri. Dan Al-Quran sudah ingatkan ini. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Inna zanna la yughanni minal haqqi saya. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran dah ingatkan. Kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka mereka. Jadi sebelum mereka membuka Al-Quran, sebelum mereka mencari dalil, sebelum mereka mencari ayat-ayat Al-Quran, mereka sudah menetapkan apa yang menjadi pemikiran mereka. Mereka sudah tetapkan tafsirnya seperti ini. Aku mencari ayat untuk ini. Dia mencari kesalahan. Tidak dengan hati yang bersih, tidak hati ingin mencari kebenaran. Bahkan terkadang mereka mencari celah, mencari salah untuk membenarkan yang ada padanya, membenarkan yang ada pada kitabnya. Sungguh aneh, tidak mengimani sesuatu, tidak mengimani Al-Quran, tapi ingin mendapat pembenaran dari Al-Quran. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyubtaru min dunillah. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Dan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. La ghaiba fi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan di dalamnya
yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Surat Yunus ayat 37. Jadi nggak perlu dicari kebenaran kitab kita, tidak perlu dicari apa yang ada pada kita, karena memang Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Ada syariat yang dahulu tidak dikerjakan, Islam menjaganya, Islam membuatnya, mengingatkan kembali. Al-Quran mengingatkan itu. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan terkadang untuk menutupi prasangkanya, bahkan mereka menggunakan kebohongan, bahkan mereka berdusta kepada Allah. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 78. Jadi mereka sengaja memutar-mutar kata, bersilat lidah, hingga orang menganggap bahwa apa yang dibacanya itu dari Al-Quran, padahal yang dibacanya itu adalah prasangkanya, nafsunya yang dibenarkan dengan ayat Al-Quran. Lalu bagaimana menghadapi orang-orang seperti mereka? Allah perintahkan, menantang mereka untuk mendatangkan yang lebih bisa memberi petunjuk dan mengikuti mereka jika benar. Ini tantangan Allah, jawaban Allah. Qul fa'tu bi kitabim min indillah huwa ahda minhuma. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Jadi datangkan, kalau ada yang bisa lebih baik, bisa memberi petunjuk. Attabi'hu, niscaya aku akan mengikutinya. In kuntum shadiqin, jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Ini di surat Al-Qasas, di surat Al-Qasas ayat 49. Jadi Allah perintahkan, tantang, mana yang lebih baik daripada Taurat dan Al-Quran ini. Jika ada, niscaya aku akan mengikutinya. Itu pun jika kamu benar. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat 50 surat Al-Qasas, fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, prasangka mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Qasas ayat 50. Bertaubatlah
jika ini yang terjadi. Jangankan dengan Al-Quran, orang-orang yang pembenci, dengan kitab-kitab yang sebelumnya mereka juga berselisih, mereka juga ragu. Al-Quran juga sudah ingatkan itu. Walaqad ataina Musal kitaba fahtulifa fih. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat, lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Rabbmu, tentulah orang-orang kafir itu akan sudah dibinasakan. Wa innahum lafi sakkim minhu murib. Dan sungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan yang membingungkan. Di surat Al-Fusilat ayat 45. Dan ini tipikal-tipikal orang yang menyerang Islam. Sungguh mereka memang hanya membuat hiruk pikuk semata terhadap Al-Quran dengan tujuan untuk mengalahkan umat, untuk menyesatkan umat, untuk mengalahkan umat. Mereka berpikir bisa mengalahkan umat dengan membuat hiruk pikuk tafsir yang bermacam-macam dengan Al-Quran. Ini juga udah Allah ingatkan di surat Fussilat ayat ke-26. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ini tujuan mereka. Dan azab keras bagi mereka. Falanuziqannal ladzina kafaru azaban syadid. Maka sungguh kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir. Walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun. Dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan yang telah mereka kerjakan. Akan dibalas bagi mereka. Dan tempat mereka di neraka. Zalika jazaa'u a'da'illahin nar. Demikian balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Lahum fiha darul khuld. Dan mereka ditempatkan di tempat tinggal yang kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu bi ayatina tajhadun. Sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Hingga ketika di neraka, orang-orang kafir ini yang mengikuti mereka akan berkata, wa qala allazina kafaru rabbana arinal lazani adallana minal jinni wal ins. Dan orang-orang kafir itu berkata, ya Rabb, kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis yang telah menyesatkan kami, yaitu dari jin dan manusia. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Jadi orang-orang kafir yang mengikuti ketika di neraka nanti, mereka minta kepada Allah, ya Rabb kami, tunjukkan orang-orang yang telah menyesatkan kami. Kenapa? Biar bisa mereka pijak di bawah kakinya. Itu sebagai wujud daripada kehinaan. Jadi diletakkan di bawah kakinya, itu sebagai wujud dari kehinaan mereka. Sebelum sampai ke situ, bertobatlah. Jadikan ilmu yang pada kita untuk mencari kebenaran, untuk mencari mana
kebenaran yang hakiki itu. Ketika kita mencari kesalahan, kita tidak akan menemukan kebenaran. Ada ini pepatah, quote, mungkin nggak tahu kita dari siapa. Kalau kita mencari kesalahan, maka kita tidak akan menemukan kebenaran. Tapi jika kita mencari kebenaran, maka kita akan dapat melihat kesalahan. Tapi tidak dengan Al-Quran. Ketika kita mencari kebenaran, insya Allah akan dapat kebenaran itu. Karena ayat Al-Quran tidak ada yang batil. Syarat yang pertama untuk membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, bersihkan hati. Hilangkan prasangka, hilangkan nafsu kita ketika kita mau belajar Al-Quran. Mengenal Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Bersihkan hati untuk mencari kebenaran, sehingga kita tidak tertutup pintu kebenaran itu. Jangan sampai kita menafsirkan seperti penafsiran orang paranoid terhadap hantu. Ketika melihat batang pelepah pisang melambai dikira hantu, melihat dahan pohon bergoyang dikira hantu, suara gemeretak langkah dipikir hantu mengikutinya, suara sedikit dipikir hantu mengintainya. Itu tafsir hantu, tafsir orang paranoid hantu. Jangan sampai itu yang terjadi pada kita. Jauh kita daripada itu. Jauhkan dari prasangka kita, jauhkan dari nafsu syahwat kita ketika menafsirkan Al-Quran. Terima, pelajari Al-Quran dengan ilmu Al-Quran, cari ilmu Allah dengan ilmu Allah. Bersihkan hati. Berat hukuman balasan bagi orang yang mempermainkan Al-Quran. Mungkin ini sebagai pembuka tentang bagaimana kita berhadapan dengan Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita perjelas kembali bagaimana kita menafsirkan Al-Quran, kaidah-kaidah utamanya. Ini yang pertama, bersihkan hati, hilangkan prasangka kita ketika kita mau belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.